Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang maha mengatur pertemuan ini terjadi. Dialah Allah yang maha dekat, maha melihat, maha menyaksikan, maha tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Kita dihormati orang karena Allah yang maha tahu masih menutupi aib, dosa, maksiat, kebusukan, kejelekan kita. Alhamdulillah Allah takdirkan kita hidup di bulan Ramadan. Semoga menjadi jalan ampunan bagi sekelam apapun hidup yang pernah kita lalui. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kualitas keislaman seseorang, dia meninggalkan perkataan, perbuatan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Setiap detik itu harus kita pertanggungjawabkan. Maka jangan bicara kecuali yakin bisa kita pertanggungjawabkan. Bapak Ibu yang baik, terima kasih BPKH, Bank Muamalat. Ini berat di akhirat nanti ya, karena menyandang nama Islam. Kalau hanya label Islam saja tapi tidak serius menjalankan Islam seperti judul yang apa tadi? Kok saya baru diberitahu judulnya? Keutamaan Ramadan pertama, ampunan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, Allah ampuni dosanya yang lalu. Kenapa ini sangat penting? Karena hidup kita ini tidak tenang, gelisah, GTA, galau tiada akhir, ribet wae ya. Ke depan stres, yang lalu kecewa, sakit, sekarang capek. Ini khas ya dosa seperti itu. Orang yang banyak dosanya tuh selalu cemas dengan yang belum terjadi, sangat tertekan, kecewa, sakit dengan yang sudah terjadi. Jadi yang lalu tuh membelenggu dia, dan yang sekarang capek pikiran, capek hati, capek fisik. Harusnya tidak begitu. Harusnya kita ini enjoy life, bahagia bukan tanpa masalah. Tapi An-Nahl 97, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah mengaruniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi harusnya kita ini bahagia apapun yang terjadi. Dipuji, dicaci, sehat, sakit, punya, tidak punya, diangkat, diturunkan, dihormati, dicuekin, enjoy saja. Karena semua kejadian pasti ada pahalanya kalau disikapi dengan benar. Halo? Kenapa jadi bengong beginian? Ini serius. Jadi kunci bahagia ada berapa? 2. Iman, amal soleh. Kurang bahagia artinya apa? Kurang iman dan kurang amal soleh. Sederhana sekali. Kenapa kurang iman dan kurang amal soleh? 2. 1. Lemah ilmu agamanya. Jadi dia ngarang aja hidup ini. Jarang belajar agama. Akibatnya apa? Kalau jarang belajar agama, pasti tidak kenal ke Allah. Kalau tidak kenal kepada Allah, maka dia tidak kenal ketenangan hati. Sebab jatuhnya tenang itu dari ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Mengingat nasabah, boro-boro tentram, stres. Kredit macet, udah. Jadi gimana dong?
Ya kalau kurang belajar agama nanti biasanya kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Jawab hadirin, ini Ramadan nih kan. Harusnya bagaimana? Banyak zikir kurang mikir, ngarang. Enggak bisa, kita pasti mikir. Yang benar tiap mikir jadi zikir. Tiap mikir jadi zikir. Ingat rezeki langsung ingat Allah. Kalau nggak nyambung ke Allah pasti stres. Yang menjelang pensiun stres. Pensiun 3 tahun lagi, stresnya dari sekarang. Padahal siapa tahu bulan depan meninggal. Asli hadirin, ini wajah-wajah belum tentu panjang umur. Kita lagi antri nih, nunggu panggilan, benar? Nunggu jemputan. Saya aja nggak ada jaminan ini akan bisa pulang ke rumah, nggak ada jaminan sama sekali. Setiap waktu tuh 1001 jalan menuju kematian. Makanya aneh, kebanyakan mikir, segala dipikir, tapi Allah nggak diingat, udah stres, itu udah pasti. Kalau kurang belajar agama, maka kita nggak tahu standar yang bisa membuat kita bahagia dan standar yang membuat kita sengsara. Bahagia itu ada pada amal soleh. Jadi tidak ada cerita orang selingkuh bahagia, enggak ada. Stres, bohong sana, bohong sini, belum salah nge-WA, udah. Iya, apa saudara pikir koruptor bahagia? Demi Allah tidak akan bahagia. Karena tidak ada bahagia dalam maling seperti itu. Saudara jangan tersinggung kalau saya nyebut maling ya. Kalau saudara tersinggung berarti dia ya kan. Apa saudara pikir bakal bahagia dengan perbuatan bohong, dusta? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada bahagia dalam dosa. Bahagia itu dalam iman dan amal soleh. Makanya kalau ingin bahagia, belajar agama, cari tahu apa yang Allah suka, lakukan, di sana bahagia. Nah lawannya amal soleh itu nafsu. Nafsu. Jadi ini Ramadan ini kan setan dibelenggu. Kok setan dibelenggu masih ada yang error? Begini, jatuhnya maksiat itu karena nafsu diperdaya setan, jadi lebih kuat mengikuti nafsunya. Nah sekarang si tukang tipu itu lagi dibelenggu, jadi kita bisa duel nih, one by one ya, lawan nafsu kita ini. Kalau sebulan kita bisa kontrol dia, Masya Allah, nanti ketemu pelatihnya gak akan nurut sama pelatih error itu. Tapi kalau tidak dilatih, kangen. Nanti 1 Syawal tuh udah kumat luar biasa. Nah rekan-rekan, contoh nih ya, mana yang bisa membuat bahagia? Marah-marah atau menahan amarah? Ini nggak ada yang ngerti sama sekali. Jawab hadirin. Memberikan kebahagiaan ke orang lain tuh amal luar biasa. Sebetulnya saya udah tahu jawabannya, cuma saya ingin saudara berpahala. Alasan mana kira-kira yang membuat juragan-juragan ini bahagia? Marah-marah atau menahan amarah? Mana yang membuat kita tenang bahagia? Jadi pemaaf atau pembenci, pendendam, kesumat? Mana yang membuat kita lebih bahagia? Pelit, koret, kedekut, buntut kasir, atau jadi dermawan yang ikhlas? Cukup 1 ayat itu Pak, Ali Imran 134. Ciri orang bahagia nih ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Berarti kalau saudara memilih pelit, memilih sengsara. Udah sengsara, hina, enggak keren sama sekali jadi orang pelit. Masih mendingan miskin pelit, kita bisa memaklumi ya kan. Banyak duit pelit, bos pelit, itu mohon
aib. Mendingan nggak usah jadi bos aja kalau pelit, ya kan? Karena berlipat-lipat hinanya. Ya kalau karyawan bokeh pelit, ya kita paham lah ya. Ini serius tadi. Baca Ali Imran 134, ciri orang takwa. Kalau kita belajar agama, kita jadi tahu bahagia itu dengan sedekah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Banyak yang merasa keren dengan marah-marah. Dia nggak belajar. Dua sifat yang sangat dicintai Allah adalah hilm dan al-anah. Hilm itu menahan amarah. Al-anah itu adalah tidak tergesa-gesa. Karena sifat al-ajalah, sifat tergesa-gesa itu minasyaiton. Ati'anni minallah, bisa mengendalikan diri, tenang, kalem, selalu penuh pertimbangan dari Allah. Al-ajalah minasyaiton. Sikap tergesa-gesa, terburu-buru, emosional, panikan, itu udah terjebak tuh. Makanya maaf nih, ini lelaki semua ya? Oh ada, oh itu ya. Lelaki pengen tidak punya istri yang menghormati suami. Ini Ramadan diijabah loh, mau tidak? Udah menghormati, nurut, tidak ngungkit-ngungkit kesalahan. Oh. Kenapa tiba-tiba bahagia beginian? Tidak rewel, ya, sangat respek dan bangga ke suami, mau tidak? Mau tuh acaranya? Sebutkan gimana caranya? Kelihatannya wajah saudara tidak menemukan jawaban. Habis jarang belajar agama sih. Jadi nggak ngerti gimana tekniknya supaya istri seperti itu kepada suami. Jawab. Salah. Jadilah suami ahli takwa. Hadiahnya istri akan respect. Believe or not, kita coba. Hei akhwat, jawab. Ini jangan mancing-mancing emosi ini Ramadan. Akhwat, ini buat yang sudah punya suami dan yang belum, kira-kira dalam bayangan ya. Kalau istri melakukan kesalahan, maunya dimarah, dicuekin, atau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab. Catat lelaki, jangan marah, jangan cuek, nasihat lemah lembut. Nasihatnya secara pribadi atau di depan anak-anak? Catat, jangan nasehatin istri di depan orang lain. Nasihatnya ingin panjang lebar atau simple? Catat, simple. Maukah diungkit-ungkit kesalahan yang lalu? Jangan ngungkit-ngungkit, pantang ngungkit-ngungkit. Begitu Bu? Sesudah dinasehati lemah lembut, simple dan tidak kemana-mana, fokus, apakah ibu mau dimaafkan? Mau dimaafkan tidak? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Catat, maafkan istri sebelum minta maaf. Jadi sesudah nasihat simple, udah Bu, nggak ada masalah. Pokoknya hati saya sudah memaafkan ibu. Udah gitu, maukah dikasih uang? Mau? Catat. Kalau suami ibu seperti itu, keren tidak Bu? Ibu bangga tidak kepada suami seperti itu? Mau rewel tidak? Mau nurut? Hormat? Tuh, ya kan? Gak ribet, itu Ali Imran 134, satu ayat saja Pak. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, memaafkan, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ini serius, kita mengarang. Saya suamimu,
saya yang membanting-banting tulang, saya yang meres-meres keringat. Rumah ini saya yang capek. Kalian makan saya yang sedih payah. Kalian jalan-jalan saya yang ngongkosin. Bu, kalau istri, kalau suami pamer jasa seperti itu, hasilnya bahagia atau enak, Bu? Enak. Ibu jadi makin sayang atau jadi sebel? Tuh, ya. Kita nggak pakai ini sih, ngarang, yang sok gagah, sok hebat, harga diri suami. Ini harga diri saya. Ya, kalau dibuka oleh Allah diludahin, Pak. Bapak harga diri apa? Kita kan dihargai istri itu karena istri nggak tahu kelakuan kita yang sebenarnya. Di kantor mata jelalatan lihat orang lain, emang keren, ke masjid mau kemana sholat, padahal di ruangan mah gile hantem ya nggak. Yang dilihatnya ngeras terus. Giliran Quran Bismillahirrahmanirrahim, skip langsung, nggak kuat itu seayat juga. Gila. Giliran Fori Pantai diperiksa linknya kemana. Itu yang layak dihargai gak lah. Halo Bu, jadi keren suami seperti itu, Bu. Ibu gitu nggak ke suami? Makanya ibu-ibu teh kurang keren tuh kayak gitu, rewel, ngambek, ngungkit-ngungkit ya kan. Jadi ibu menjatuhkan kehormatan ibu sendiri kalau tidak jadi wanita bertakwa. Coba Ramadan ini kan goalnya la'allakum tattaqun. Ayo rekan-rekan sekalian, belajarnya ditingkatkan ya. Ramadan ini baru sukses kalau kita nambah ilmu agama. Kenal Allah, cari ilmu tauhid dengan bagus. Kalau makin yakin ke Allah, cirinya 3 Pak. 1, cepat kembali ke Allah, cek ya. Yang kedua, banyak mengingat Allah. Dan yang ketiga, yakin kepada Allah dan janji jaminannya. Udah paling top itu. Itu surga dunia Pak. Namanya ihsan. Orang yang yakin kepada Allah. Islam, syahadat, belum tentu iman. Udah iman, udah bisa bagus nih amal, tapi belum tentu ikhlasnya tinggi. Nah kalau udah ihsan, udah anteng itu. Ngebahas apa aja? Coba pakai rumus tadi. Innalillah, Pak, saya ikut berduka cita ya, putranya sudah kembali kepada Allah. Usia 17. Tapi ketika cerita, anak ingat Allah yang ini anak ciptaan Allah. Ini anak milik Allah. Allah lebih sayang kepada anak ini dibanding siapapun. Usia 17, lagi repot-repotnya masa remaja, oleh Allah dijaga. Dibanyakan baca Quran, hafal Quran, Masya Allah. Sekarang oleh Allah dipanggil pulang kepada pemiliknya. Allah, 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 pasti lebih tenang. Dibanding ingat anak saya. Itu bekal berat. Baru saja kemarin saya dapat kabar juga. Dokter sahur sama-sama dengan istrinya, keluarganya, jam 6 meninggal. Padahal 3 pekan sebelumnya general check up baik-baik saja. Ketika ditanya, istrinya juga dokter, bagaimana Bu begini? Ya kami juga tidak tahu, tapi lah semuanya juga Allah yang punya, sangat mudah bagi Allah. Apalah artinya general check up, tidak bisa menghalangi takdir. Bagaimana sedih Bu? Saya sedih, tapi saya percaya ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz dan Allah melakukan yang terbaik. Allah, tenang. Dalilnya Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Atau alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami kembali kepada Allah. Tambahan dari hadis, jika menimpamu idza asabatu syai'un fala taqul law anni fa'altu kada wa kada. Jika menimpa kepadamu sesuatu, jangan kau katakan, coba kalau gini kita begini nih, coba kalau begini kita begini. Tidak boleh dalam Islam. Untuk kejadian, kecuali untuk evaluasi. Harusnya bagaimana? Qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah.
Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Itu pakai iman. Coba kalau nggak belok, pasti nggak celaka. Kata siapa? Makanya belok juga harus celaka, ya kan? Ada yang doa minta jodoh, keluar dari rumah digigit anjing. Dia tenang saja. Ya Rob, Engkau dengar saya doa minta jodoh. Engkau takdirkan qadarullah saya digigit anjing. Pasti ada rahasiamu. Dibawa ke klinik, diperiksa hari berganti hari, tahu jodohnya perawat di klinik itu. Ya, kan dia minta jodoh, lalu jodohnya ada di klinik, supaya ketemu ya ada SOP lah ya. Anjingnya juga kecil ya nggak. Nah, kalau Doberman mungkin habis dia ya nggak. Oleh Allah diatur gigitannya sederhana ya sebagai penggugur dosa. Kemudian ke sana ketemu, sudah. Kalau orang sudah yakin kepada Allah, Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal jelek menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, engkau tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Nah, dengan iman mah tenang we ya. Wah, kalau gitu saya harus nyari anjing karena saya belum punya jodoh. Dengar ya hadirin, ini nih kalau kurang belajar agama kayak gini ya. Atau bapak-bapak pulang dari sini digigit anjing, langsung nge-WA ke istrinya, Bu, terimalah takdir ini. Ngarang. Tiap orang tuh punya kapling takdir masing-masing. Ada yang digigit jadi jodoh, ada yang digigit jadi rabies ya. Segera kembalikan ke Allah dalam hal apapun. Allah yang punya segala-galanya. Ingin sesuatu, mintalah sama Allah. Nggak usah pakai iri dengki. Yang ngebagikannya juga Allah. Emang bapak-bapak dapat jabatan, kedudukan, rezeki itu dari siapa? Dari Allah. Surat An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apapun yang ada padamu dari Allah. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Semuanya dari Allah. Kalau ingin sesuatu, ya minta. Tetangga, ini teman punya motor, nggak usah sibuk mikirin motor dia. Dari mana duitnya? Mau ngapain? Mikirin rezeki orang. Tinggal minta sama Allah, ya Rob, engkau beri dia motor, saya juga mau. Beres. Kok nggak datang aja ya? Belum tentu ada kebaikan. Ujubnya, riaknya, nyeleknya, nyicilnya, ya. Nggak dikasih nggak apa-apa, banyak motor kok di jalan. Oh iya, nggak harus punya kok. Kayak kita umroh, haji, nggak perlu kita punya pesawat sendiri. Yang penting nyampe, betul tidak? Belum tentu baik, punya yang bagus, punya yang mahal tuh. Siapa yang paling tenang di sini? Yang sepatunya paling jelek. Siapa yang paling stres? Yang sepatunya baru, mahal, belum lunas. Duduknya pasti deket rak sepatu ya kan. Jodoh, ingat jodoh. Kenapa orang itu jodoh itu demi Allah. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Jodoh itu misteri Allah, terserah Allah beneran. Udah kenal lama, belasan tahun menjelang nikah batal. Ada yang baru ketemu jodoh. Macam-macam rahasia jodoh tuh. Makanya minta ke Allah. Tapi saya ini wajahnya kurang cakep. Kalau yang punya jodoh yang cakep-cakep, kita nggak ada yang punya jodoh, ya kan? Halo? Menurut kita hidung kita pesek, buat yang jodoh kita itu yang eksotis, tahu? Buat kita bibir kita tebal, tapi buat jodoh mah itu yang membuat dia terpana. Ada saudara saya nikah sama
suaminya lumpuh total Pak. Kenapa mau nikah? Ya saya ngurus suami saya di dunia seperti ini, semoga Allah ngurus dunia dan akhirat saya. Itu beneran, ini nyata sekali, ini keponakan saya ini dalam reuni lihat temennya lumpuh mau jadi istrinya. Sampai sekarang itu Masya Allah. Allah, kembali ke Allah secepatnya. Menjelang pensiun, deg. Aduh gimana nih, cicilan belum lunas, kreditan banyak. Ya nggak usah diomongin, tinggal dibayar itu ya. Iya, masalahnya bayarnya dari mana? Dulu yang ngasih rezeki siapa? Jawab. Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Besok lusa yang ngasih rezeki siapa? Lah yang ngasihnya sama, kenapa ribet-ribet amat? Aneh banget. Orang yang cemas dengan rezekinya itu pasti kurang iman. Allah tuh nyiptakan kita udah dengan rezekinya. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah lah pemberi rezekinya. Guys, apa yang ditakutin? Maaf ya, usia saya 62 tahun. Lebih. Mau 63 nih, tinggal setahun lagi. 63 11 tahun kalau 73 ya kan, tapi beberapa bulan lagi kalau udahan 62 setengah tapi 62 ini udah deket nih hadirin. Demi Allah tidak pernah ada sehari pun Allah luput ngasih minum ke saya tanpa saya tahu mata airnya di mana, gimana nyedotnya nggak ngerti, bagaimana steril dari bakteri nggak ngerti, pH-nya jadi 7 enggak ngerti. Demi Allah 62 tahun plus 9 bulan di rahim, cukup terus. Apa yang mau diragukan? Dulu kita janin boro-boro mikirin rezeki, otaknya juga belum jadi. Rezekinya udah ada belum? Jawab. Cukup tidak? Mana yang hebat? Janin nyari rezeki, rezeki ngedeketin janin? Jawab. Janin mau kemana? Dia di sana. Masuk, kita nggak ada gigi, lewat plasenta, beres, nggak ribet. 9 bulan tidak sedetik pun kurang rezekinya. Keluar ke dunia jadi bayi. Manusia tuh primata terlemah, monyet, lahir, beberapa menit kemudian jalan. Kita nunggu 11 bulan, maka kalau ada yang nyebut monyet lo, ingat dia lebih cepat jalan dari kita. Gak bisa apa-apa kita ini, benar-benar primata terlemah, gak bergerak, cuma begitu. Langsung Allah siapkan rezekinya. Waktu bayi rezeki kita ada tidak? Cukup tidak? Mana yang hebat? Kita nyari rezeki, rezekinya datengin kita. Langsung ada air susu ibu. Beres. 2 tahun kita ngegedein jadi gigi, rambut, tulang. Masya Allah. Gak ngerti apa-apa tuh. Harusnya kalau saudara mau stres waktu bayi dong. Gak bisa ngomong ya kan. Gak ada ilmunya, gak bisa ngitung, gak bisa kemana-mana. Aduh stres ya Allah. Beres tuh rezeki. Ada ibu-ibu melahirkan anak, tapi ibu-ibu itu tidak mengeluarkan air susu. Ada kan yang begitu? Gimana nasib anaknya? Gimana? Hadirin kayak mikir tapi nggak jelas gini. Hah? Ada air susu, ada susu sapi, benar? Mana yang hebat? Bayi ngedatengin sapi, sapi ngedatengin bayi. Jawab. Bayi itu tidak perlu sapinya Pak, tapi perlu bukan susunya, air susunya. Sapinya di Selandia Baru,
bayinya di Tangerang, demi Allah dia pasti ketemu. Nyebrang lautan pakai tanker, bawa ke supermarket, grosir, bawa ke minimarket, ke warung, dibawa ke dapur, masukin botol karena masih belum bisa megang. Cep, demi Allah masuk. Itulah rezeki. Udah makan belum? Sudah makan belum? Dengerin, pertanyaannya sederhana, sudah makan belum? Ya udah gitu aja, belum bingung gitu-gitu aja. Dasar pikirannya yang belum ada aja nih kayak gini nih. Apa rumitnya jawab ya kan? Saudara tuh memperumit diri sendiri. Lihat waktu kita sahur tadi, berapa langkah kita ke meja makan? Berapa ratus ribu langkah makanan ke meja kita. Hai, tadi pagi saya makan sop ikan. Ikannya dari lautan mana? Datang ke piring, garamnya dari pantai Madura, asamnya, bawang daunnya, tomatnya, belum lagi terasinya, macam-macam. Demi Allah kumpul. Pas dikasih sambal, sambal tuh sesendok kecil, rumit luar biasa. Terasinya dibuat dari udang, udangnya dari samudra mana? Jeruk nipisnya dari bukit mana? Ngumpul di meja kita setiap hari. Hanya orang-orang kurang iman sajalah dan kurang ajar, ya, selalu takut rezeki aja. Kerja itu ibadah, teman-teman. Kalau ngandelin gaji mah nggak mungkin cukup. Gak usah nyebut betul Pak. Coba Pak, ada yang gajinya cuma berapa ya nggak? Punya anak. Sama Pak, di pesantren kami karyawan 1315. Gimana? Kemarin Covid. Gak bisa apa-apa Pak. Cadangan gaji hanya 3 bulan. Cadangan gaji kita hanya maksimal bulan Juni sudah selesai. Gimana menurut ya gak apa-apa. Ya gak? Kan kita semua ciptaan Allah. Emang gara-gara gaji kemudian Allah gak ngasih rezeki? Enggak mungkin. Pasti ada jalannya. Jalanin aja. Saya kepaksa makan tabungan. Loh, emang tabungan siapa yang nyiapin? Mantap, itu bagian dari rezeki. Masa dikasih tabungan gak dipakai? Mau diapain kan? Aneh, ya kan? Datang lagi, tabungan saya habis. Sekarang saya harus jual HP, jual jaket. Ya namanya mindset, makan aset. Jual aja. Itu juga Allah yang nyiapin. Emang jaket siapa yang nyiapin ya enggak? Sepeda dipakai enggak, udah jual, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Nanti gimana kalau udah habis, ini belum juga laku dijualnya ya enggak? Nanti ada lagi, ini sekarang habis, besok gimana? Kalau saudara ada umur, besok ada rezeki. Rezeki itu baru berhenti kalau kita mati. Tapi saya nggak punya tabung, nggak ada masalah. Banyak yang nggak punya tabungan, nggak punya aset juga, pada hidup, anakan, ya. Itulah iman hadirin. Jadi kerja tuh bukan nyari rezeki. Ngapain jauh-jauh ngantor cuma nyari rezeki? Kerja itu amal soleh, ibadah. Ini ilmu rezeki ya. Terserah saudara cocok atau tidak dengan judul. Pokoknya saya pengen ngomong ini ya. Karena ini ilmu sangat penting bagi karyawan. Kita itu jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya keyakinan. Itu yang paling parah dalam hidup ini. Kalau tidak punya keyakinan ya seperti 3 tadi ya, cemas dengan yang belum, kecewa, sedih. Ini gara-gara di depan jalan ini digali, jadi warung saya penghasilannya cuma 1 juta, harusnya 3 juta, saya rugi 2 juta sehari. Enak aja ngarang, emang pasti 3 juta. Allah memang mau ngasih 1 juta, makanya digali di depannya itu ya. Kita kan yang belum terjadi itu udah dianggap rezeki. Harusnya saya untung nih, kata siapa ngarang? Halo? Kita kan suka gitu ya, perusahaan kita harusnya untung, kata siapa? Ngarang aja.
Allah yang ngebagiin rezeki sesuka Allah. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya keyakinan. Ini harus dengan belajar dan mujahadah. 2, jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya barokah dari rezekinya. Rezeki pasti ada, maling juga, maling rezekinya sendiri itu. Dan kalau nggak ada rezekinya pasti gagal. Kan ada maling ayam, dia yang ketangkap karena dia nggak berhasil nangkap ayam, ya ayamnya lebih cepat. Emang bukan rezeki dia itu ayam, rezeki ada boga mentah. Ngomong-ngomong, apa koruptor itu banyak rezekinya? Enggak. Kan pernah ada ketua mahkamah titik-titik, ya saya tidak lanjutkan, yang dulu korupsi segitu banyaknya itu, profesor itu. Ternyata hasil korupsinya disimpan di tembok, Pak. Lihat enggak, megang enggak, make enggak. Terus ngapain? Hanya lihat tembok katanya. Aduh, error ya kan. Ini lihat tembok mah kita juga bisa ya kan. Padahal beliau sudah tua. Apa buktinya? Ketika digeladah kan di lacinya ada obat kuat. Berarti sudah lemah ya kan. Mau diapain uang korupsi sebanyak itu? Cuman dapat dosanya aja. Kan keperluan kita mah dikit, Pak. Saya udah tua kayak gini ya, makan dikit, Pak. Kebanyakan duren kemarin asam urat naik. Diajak traktiran kambing Kairo itu kolesterol naik. Ada yang ngasih ini kopi mana, gula bisa naik. Tinggal dikit. Saudara yang belum punya uang pengen makan enak, tapi bos-bos yang banyak uang gak bisa makan enak, Pak. Udah adil ya. Sing jujur, niatnya benar, ikhlas, caranya benar. Udah rezeki mah ada yang ngatur. Gaji sedikit gak ada masalah. Yang penting tiap perlu. Bukan ada, cukup. Hadirin, ada juga nggak cukup, stres. Butuh 2 juta, ada 2.000 ya. Orang bahagia tuh bukan banyak uang. Ini dalilnya ya. Ini saya, kalau saya nyebut dalil tidak saya sebut sahih tidaknya, tapi ini sahih, derajatnya minimal hasan dan sahih. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qada'ahu Allah bima atah. Amat sangat bahagia, beruntung orang yang Islam bisa pasrah ke Allah, cukup rezekinya dan qanaah, puas dengan rezeki yang Allah beri. Barokah. Tenang aja Pak. Allah udah tahu keperluan kita. Jangankan Allah yang maha tahu ya, dari sini aja udah keterawang keperluannya, serba kurang. Sing jujur ya, kerja yang benar harus beyond expectation, di atas ekspektasi. Kalau kerja, dalilnya Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuatlah yang terbaik karena Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kalau gaji kecil kira-kira semangat tidak kerjanya? Jawab jujur, jangan langsung soleh nih. Kalau gaji sedikit kerja semangat tidak? Jujur jawab. Kalau tidak semangat, hasil kerjanya baik atau jelek? Kalau hasil kerjanya jelek, atasan memuji atau marah-marah? Kalau dimarah-marahin terus, pengen ngantor atau pengen bolos? Kalau rajin bolos, naik pangkat atau dipecat? Tuh awalnya gitu tuh. Pol aja, bagi kita kerja tuh ibadah, rezeki itu Allah yang ngatur. Demi Allah yang ngatur. Maaf sekali lagi, maaf ya Pak, qadarullah saya diamanahi anak 11, cucu 17. Gak usah, biasa aja padahal. Udah bukan bikinan saya ya. Saya boro-boro bikin anak, gambar anak juga nggak bisa. Allah yang menciptakan, Allah yang mencukupi. Beneran Pak, beneran.
kuliah di beberapa tempat yang aduh gimana ngebiayain sebanyak ini ya, harus kuliah mahal, tapi ada aja jalannya, ada aja jalannya. 3, jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur. Ini yang paling gampang nambah karunia itu adalah syukur. Kita lebih sibuk mikirin yang tidak ada daripada nyukurin yang ada. Benar? Kita inginnya aja udah neken. Belum lagi ikhtiarnya, buang waktu kalau duniawi pribadi kita. Belum tentu dapat juga. Nggak ada takdirnya, nggak akan ketemu. Tapi kalau kita senang mensyukuri yang ada, la in syakartum la azidannakum. Pasti ketemu. Tenang, tenang. Allah sudah tahu keinginan kita dan keperluan kita. Belum punya rumah, nggak usah pusing mikirin rumah yang belum ada. Lebih baik syukurin kontrakan yang ada. Sing bersih kontrakan tuh, pakai banyak baca Quran, pakai banyak sholat sunnah. Jangan berantem sama istri. Udah kecil rumahnya berantem, lari kemana? Tetangga pada dengar, diam. Rumah kecil itu bisa bikin aman kalau nggak berantem. Ya, kan kakek-kakek yang pensiun itu kan, Bu maaf ya, saya pensiun hari ini, rumah kita di Perumnas ini paling butut, belum diperbaiki sama sekali, ori ini Bu. Kata istrinya, Pak jangan bicara begitu Pak, Allah maha mendengar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan? Orang lain gak punya rumah, kita sudah punya. Orang lain masih nyicil, kita sudah lunas. Alhamdulillah. Yang kedua, dengan rumah sederhana begini Pak, ibu jadi susah sombongnya. Mau nyombongin apa? Yang ketiga, nggak ada tetangga yang iri dengki sama rumah kita. Apa yang mau diiriin? Yang keempat, gampang ngurusnya, set beres, ngepel ringkes, ya kan? Yang kelima, kita nggak diminatin maling. Udah berapa kali kita lupa ngunci, maling nongol juga malah prihatin. Dan yang terakhir Pak, kita udah tua, belum tentu lama di dunia ini. Kita pasti mati dan kita akan dihisab. Insya Allah kita ringan hisabnya Pak. Piring 3, ya nggak? Sendok 6, beres, ya nggak? Sofa tidak ada, ya Allah, ada juga jojodog, beres, ya nggak? Iya, aduh, saya jadi ingat barang-barang saya nih dihisab nih. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya sabar kalau lagi disempitkan. Suka-suka Allah kalau lagi disempitkan. Kejadian itu hadirin, ada aja jalannya, ada aja jalannya. Nggak usah ribet, jalanin aja. Harus mantap, bahkan tabungan habis, aset, jual aset. Nanti gimana? Nanti ada lagi rezekinya. Harus jual rumah, jual kendaraan, jual, nggak usah pakai berat. Ah ini cicilan saya gimana ya, berat sekali nyicil, jual atuh mobilnya, motornya. Nanti saya gimana? Ya udah jalan ke kantor, nanti saya telat nyubuh. Jangan dibuat ribet hadirin. Ada kakek-kakek umur 80 seger sehat, kakek awet muda seger sehat. Apa rahasianya? Saya tidak mau marah-marah kecuali untuk urusan penting. Apalagi ternyata sesudah lama gini hidup, urusan duniawi ini nggak ada yang penting gitu. Si itu menghina, ya biarin, beres. Spion di parkiran hilang, beli lagi. Duitnya nggak ada, ya udah nggak usah pakai. Listrik naik nih jadi 2,5 juta, cabut. Hah? Dicabut gelap dong, bayar, beres. Nggak worth it lah. Dunia ini bikin sakit hati, jengkel. Tadi saya udah bisikin ya, bos kalem aja hidup mah, ngalir weh. Yang penting niatnya benar, ikhtiarnya maksimal, profesional, doa all out. Udah itu, ya gimana lagi? Dan memang kita cuman segitu-gitunya. Kalaupun rugi ya udah rugi. Ini kan lagi musim RUPS nih Pak. Usaha iya, saya kan hampir tiap hari RUPS ini Pak. Ah gimana ini rugi? Ya udah nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Terus gimana lagi ya? Emang jatah kita segini,
tinggal tobat. Jangan-jangan dikasih segini karena banyak maksiat. Oh iya ya, nah itu baru dinasehatin. Kan dosa itu bisa menyempitkan, ya. Tapi ya nasi jadi bubur ya diterima dulu dong. Baru bisa nyari cakwe, betul tidak? Ya, kalau nggak nerima kita nggak ngomongin cakwe, nggak dimakan-makan. Sakit gigi ya ridho sambil pergi ke dokter gigi. Solusi dicari sampai ke dokter gigi ada tulisan, maaf dokter tidak praktek karena sedang sakit gigi, ya tinggal balik lagi. Nggak boleh mengatakan tahu begini saya nggak akan pergi. Nggak pergi gimana, udah nyampe ngerti tidak ketawa gini kan? Lanjut dikit lagi, ini jam yang benar yang mana nih? Ini 13:06. Itu lewat 7, itu lewat berapa? 12. Saya curiga nih, ha? Sahur pakai yang mana, buka pakai yang mana? DKM, mana DKM? Perbaiki ya, ini bisa menggelincirkan. Panjenengan bisa dosa nanti orang pada buka belum waktunya nih. Pak, sing sabar ya, kalau lagi disempitkan udah nggak usah nempel lah kayak tukang parkir, banyak mobil nggak pernah sombong, ganti-ganti nggak ribet ya, diambil sampai habis nggak sakit hati, relax ya dunia itu. Beneran loh Pak, apa sih dunia ini apa? Cuman acting, ya sudah, iya kan? Istana Negara coba lihat, dulu Belanda jauh-jauh, istana awet. Jepang dah, cuman gitu, tinggal jadi amal atau tidak. Udah habis waktunya belum nih Pak Bos? Katanya 15 jam yang mana nih? Itu 2 menit. Ini mau yang mana jamnya? Halo, kita sepakati. Handphone, jangan karena ini mahal. Karena dikasih orang Pak, namanya juga kiai ya, namanya BKP Benghar Kupamere Pak. Udah nggak usah ngerti. Kalau giliran diambil oleh Allah, dengar rekan-rekan, kalau dunia ini diambil ya udah nggak apa-apa. Faman rodiya falahur ridho, barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah pun ridho kepadanya. Jelas? Jadi nggak usah pakai jengkel. Kalau udah waktunya ban meletus, udah pasti rezeki tukang tambal ban itu. Relax aja. Wah bang, meletus nih, ya udah berapa bocornya? 1, tambahin dong. Kita kan suka minta tambah ya kan? Bayar. Nih bang, wah tapi motor ini tukang tambal bannya masih 2 km. Alhamdulillah kita olahraga ngedorong motor, beres. Nggak ada yang ribet dunia ini Pak. Halo? Asli Pak, mau ngapain dibikin ribet? Cuman gini-gini aja, saya kan udah lama. Nggak ada Pak, nggak ada yang apa. Ribet itu nafsu. Yang bikin ribet itu nafsu. Kayak di masjid ada yang kentut. Tut, ya sudah selesai masalahnya. Pakai disikut segala. Lu jangan kentut loh. Bagaimana jangan? Orang udah aneh, ya kan? Iya tapi kan bau, berarti udah kesedot ya kan? Lu diapain lagi ha? Dipulangin nggak bisa. Selesai lah. Nggak worth it sama itu. Alhamdulillah telinga saya masih normal, bisa mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba, alhamdulillah saya nggak kena COVID ya nggak? Lelaki. Jangan suka berantem sama istri. Pertama kita pasti kalah ya enggak? Saya udah ceramah di sini belum? Tentang singa? Udah ya? Ceritain. Ini intermezzo aja nih ya. Jadi kalau manusia nikah, orang kan pada datang, nyalamin, kasih kado, doa. Tapi kalau singa nikah itu nggak boleh ada binatang ngedeketin. Pas lagi mau nikah nih,
kucing ngedeketin. Waduh, singa emosi. Pas mau digampar gitu, kata gue, tunggu dulu singa, saya harus bicara sesuatu nih. Ini penting. Apa? Ya. Langsung singa pucat. Gitu. Apa kata kucing? Kenapa singa sampai pucat? Kata kucing begini, singa, jangan sombong lu ya. Saya ini dulunya singa, tapi sesudah nikah jadi kucing. Jelas Meng? Jelas Meng? Pus, jelas nggak Pus? Emang udah garis hidup kita kayak gitu. Yang paling enak ceramah ini di Mabes TNI. Aduh, go pakai loreng TNI. Pas wah meledak tuh Pak, karena ngaku semuanya. Ke kantor loreng TNI, kalau pula loreng ucing Pak. Nggak boleh ngomongin orang. Astagfirullah. Untung ngomongin ucing. Rekan-rekan sekalian, niatkan kerja itu ibadah, ya. Tenang saja, rezeki itu Allah yang ngatur. Kita tugasnya cuma meluruskan niat. Yang kedua, kerjanya all out optimal sebagai amal soleh. Yang selanjutnya, doa juga maksimalkan. Ini ikhtiar dan doa itu harus satu paket kayak uang. Dan pasrah ke Allah, karena Allah yang mengatur semuanya. Apapun yang Allah takdirkan, terima sambil bergerak lagi. Terus terima takdir, bergerak lagi. Mudah-mudahan dengan demikian kejadian apapun jadi kebaikan. Kita yakin jadi pahala, kita kerjanya benar jadi pahala, diberi kita bersyukur jadi pahala, diuji dengan kekurangan kita pahala, diambil oleh Allah kita ridho jadi pahala. Lihat orang lain kita tidak iri dengki, karena orang lain juga Allah yang ngasih, itu pun jadi pahala. Lengkaplah kalau kita mati suatu saat kita berjumpa dengan pahala ikhtiar kita semuanya, insya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, telah Engkau dengar apapun yang terucap. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kami mohon kepadamu ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat. Mudahkan kami memahami kebenaran-Mu ya Allah. Mudahkan kami mengamalkan indahnya agama-Mu. Ya Allah, cukupi kami hanya dengan rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang barokah, yang menjadi bekal pulang kami kepadamu. Ya Allah, jadikan seluruh kesibukan kami jadi amal soleh kami. Jadikan kesibukan kami memuliakan orang tua jadi amal yang Engkau terima. Mengurus keluarga jadi amal yang Engkau terima. Jua kami menjemput rizki bekerja jadi amal yang Engkau terima. Ya Allah, jadikan Ramadan ini benar-benar Engkau ampuni semua dosa dan aib kami. Engkau hapuskan sekelam apapun masa lalu kami. Kuatkan iman kami ya Allah. Mudahkan kami untuk bisa mengatasi nafsu amarah, syahwat dan nafsu apapun yang Engkau titipkan pada kami. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, akrabkan kami dengan Al-Qur'an-Mu. Mudahkan kami memahami Al-Qur'an-Mu ya Allah. Mudahkan kami mengamalkan Al-Qur'an-Mu. Muliakan kami semua syariatnya dengan Qur'an-Mu ya Allah. Jadikan syafaat kelak dengan Al-Qur'an-Mu ya Allah. Dan perjumpakan kami dengan-Mu ya Allah, berkah dengan Al-Qur'an-Mu. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Karim, khususan di Gaza ya Karim. Engkau menyaksikan segala-galanya. Hanya Engkau ya Allah yang maha kuasa melindungi, menjaga, mencukupi dan membebaskan dari kejahatan kaum zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.